Sebelum kita mengerjakan nanti studi kasus ya, studi kasusnya nanti dikerjakan berkelompok ya, sama dibikin PowerPoint ya. Minggu depan kita kalau ada waktu kita presentasikan untuk sebagai contoh aja, salah satu kelompok aja mungkin nanti yang presentasi ya. Nah, kembali ke dalam konteks metode penilaian sumber daya alam ya. Jadi di semester pertama ini kan, atau di semester pertama sebelum nanti ada materi berikutnya terkait dengan penilaian dengan pendekatan berbasis non pasar ya. Jadi di semester ini kita lebih banyak mempelajari ya, mendiskusikan gitu kan materi valuasi sumber daya alam yang berbasis pasar. Ya, yang pertama kan terkait berbasis productivity gitu ya. Mau pakai real market price gitu kan, productivity function dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan pendekatan berbasis biaya. Meskipun dalam dalam konteks besarnya pendekatan berbasis biaya ini juga memperoleh informasi dari pasar. Jadi dia termasuk ke dalam pendekatan penilaian berbasis pasar juga. Nah, kemarin di pertemuan ke-10 gitu kan, kita mempelajari atau kita sudah mendiskusikan lah ya, meskipun nggak sekomplit terlalu dalam gitu kan materinya gitu kan, tetapi setidaknya kita tahu kemarin dalam konteks market base juga kita mengenal adanya preventive expenditure dan damage cost avoided gitu kan. Kalau bicara damage cost avoided kemarin kan basisnya dari nilai properti yang bisa kita lindungi gitu ya. Maksudnya kita lindungi itu adalah dilindungi oleh adanya suatu jasa ekosistem sumber daya alam gitu ya. Jadi kalau ada hutan gitu kan, ini dalam konteks biasanya memang dipakai untuk penilaian yang mengakibatkan kerugian bagi populasi atau bagi properti gitu ya. Jadi nilai suatu sumber daya alam, jasa ekosistem ya dalam konteks total economic value, dalam konteks total economic value bisa diperoleh dengan metode tadi damage cost avoided gitu ya. Jadi berapa sih nilai properti yang berhasil dilindungi. Jadi basisnya adalah properti damage cost avoided gitu ya. Nanti setelah ini akan kita simak kembali, kita remind kembali gitu kan, apa sih damage cost avoided. Nah, setelah itu atau sebelum itu mungkin ada yang namanya preventive expenditure ya. Jadi sebenarnya nilai daripada jasa lingkungan itu ya dilihat dari ya biaya untuk kita mencegah terjadinya kerusakannya. Ya, jadi nanti kalau di dalam studi kasusnya nanti contohnya adalah terkait dengan pembuatan terasering gitu ya. Jadi ini kan ada biaya untuk membuat terasering, yang mana terasering itu punya fungsi mendekati atau mirip, sorry ya ini dok-dok terus, dengan apa yang dimiliki oleh jasa ekosistem, misalnya hutan di lereng gunung gitu kan. Jadi dengan adanya hutan di lereng gunung kan potensi terjadinya erosi menjadi berkurang ya, yang mana kalau kita bicara erosi tentu itu akan mengakibatkan kerusakan atau mengurangi daripada kesejahteraan manusia. Maka bagaimana sih upaya pencegahannya? Itu yang dinamakan preventive expenditure. Salah satu alternatif yang dipergunakan ya untuk mengukur sebagai proksi, mengukur besaran daripada nilai jasa ekosistem tadi dari pencegahan erosi dengan konteks preventive expenditure ya dengan membuat suatu kegiatan yang punya fungsi tadi sama. Contohnya tadi kegiatannya adalah membangun yang namanya terasering ya, yang mana terasering kan dengan dengan bentuknya yang berundak-undak gitu kan, tentu mempunyai fungsi yang relatif mendekati sama dengan yang diberikan oleh jasa ekosistem atau hutan di lereng gunung tertentu gitu ya. Jadi fungsinya mendekati sama. Ya,
Preventive expenditure juga dikenal dengan sebutan mitigate atau defensive expenditure approach ya. Tapi yang lebih umum ya, mungkin yang lebih familiar ya, bahasanya adalah preventive expenditure. Jasa lingkungan tadi saya ulang lagi bisa dinilai dengan melihat seberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan pencegahan dari peningkatan kerusakan akibat hilangnya jasa tersebut. Ya, kenapa kok di dalam PPT ini, slide ini ada kata-kata kerusakan? Memang sejatinya seringkali kalau bicara konteks penilaian berbasis biaya, gitu ya, cost base ya, seringkali memang dipergunakan untuk valuasi terkait dengan kerusakan lingkungan. Tetapi ini juga bukan berarti hanya untuk menilai kerusakan lingkungan, tetapi juga kita bisa menganalogikan kalau lingkungannya itu masih bagus, nah berapa sih jasa yang dihasilkan? Proksinya tadi seolah-olah gitu. Kalau rusak, apa sih biasanya yang dijadikan sebagai alternatif usaha atau biaya pencegahannya. Nah, salah satu contohnya tadi adalah nanti di studi kasus itu terkait dengan penyusunan atau pembuatan skema terasering di tanah yang berada di daerah pegunungan. Ya, itu preventive expenditure. Kalau bicara tahapan, ya ini hampir semuanya tahapan sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Jadi tahapan preventive expenditure itu yang pertama, ya ini semuanya ya hampir mirip gitu ya. Tahapan yang pertama kalau bicara valuasi, tentu kita bicara valuasi sumber daya alam, basisnya kan apa sih yang bisa diberikan gitu kan. Yang bisa diberikan berarti kan itu adalah jasa ekosistem atau fungsi ekosistem daripada suatu sumber daya alam gitu ya. Apa sih yang bisa dikasih? Mengidentifikasi fungsi sumber daya alam yang akan dinilai. Misalnya fungsi hidrologi dari hutan gitu ya. Jadi dalam konteks total economic value yang di awal-awal kita bicarakan, apa aja sih yang muncul gitu ya, yang muncul dari suatu sumber daya alam dan lingkungannya ya, yang bisa kita bawa ke dalam ranah ini bisa memberikan kesejahteraan dalam konteks well-being kemarin ya, fungsi apa, provisioning, fungsi regulating atau apapun di situ ya, mengidentifikasi fungsi-fungsi apa nanti yang bisa muncul. Ini semuanya ya, bukan untuk konteks preventive expenditure aja, tetapi dalam praktek penilaian sumber daya alam ya, kalau kita tidak tahu fungsi apa yang bisa dihasilkan oleh suatu sumber daya alam, kita akan kesulitan nantinya akan kesulitan untuk memonetisasinya. Kita akan kesulitan untuk memberikan nilainya. Ya, karena basis nilai tadi sebenarnya adalah jasa ekosistem yang diberikan, jasa mau ekosistem ataupun aset daripada suatu sumber daya alam yang memberikan pengaruh bagi kesejahteraan manusia, gitu kan. Kemudian yang kedua menentukan, nah ini baru spesialis untuk konteks preventive expenditure, menentukan upaya pencegahan peningkatan kerusakan akibat hilangnya jasa tersebut. Jadi kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk menghindari dari peningkatan kerusakannya, atau membuat suatu metode yang seolah-olah itu mempunyai fungsi yang mendekati sama daripada fungsi yang diberikan oleh sumber daya alam dan lingkungan tentunya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan data fisik termasuk harga pasar. Nah, ini yang perlu di-highlight, kenapa kok metode cost base ya, atau pendekatan berbasis biaya ini masuk ke dalam ranah penilaian sumber daya alam dalam konteks harga pasar. Jadi ini mungkin perlu kita bedakan ya dengan konteks di penilaian properti yang kita pelajari. Ya, kalau di penilaian properti kan memang harga pasar itu kan seolah-olah pendekatan perbandingan harga pasar gitu ya. Kemudian biaya pendekatan biaya dengan konteks NRC minus penyusutannya. Tapi dalam konteks valuasi sumber daya alam sebenarnya harga pasar itu kan informasinya bisa diperoleh dari pasar, gitu kan, informasi harga-harga penyusun kalau terkait dengan preventive expenditure berarti kan harga-harga penyusun biaya untuk pembuatan produk tertentu tadi yang memiliki
fungsi mendekati sama dengan yang diberikan oleh sumber daya alam itu diperoleh dari pasar. Kayak tadi contohnya apa namanya terasering ya yang di awal saya sampaikan, kan ada harga pasar. Harga pasarnya adalah apa? Bukan terasering pada keseluruhannya, tetapi harga yang diperlukan untuk menyusun atau membuat suatu terasering ya. Jadi harga pasar konteksnya seperti ini, bukan seperti yang kita pelajari sama persis dengan yang ada di penilaian properti. Jadi kalau terasering tadi berarti kan ada harga untuk bayar upah pekerjanya misalnya, gitu kan. Kemudian untuk beli peralatan dan seterusnya. Itu dalam konteks ini termasuk ke dalam harga pasar. Harga pasar ya sebenarnya informasinya bisa diperoleh dari pasar. Nanti kalau kita bicara terkait dengan pendekatan berbasis non pasar, informasinya kan bukan dari pasar tetapi dari individu-individu yang menjadi responden kita nantinya. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Kenapa kok penilaian berbasis biaya, metode preventive expenditure salah satunya ini masuk ke dalam ranah penilaian apa namanya dalam konteks berbasis pasar juga. Nah, kemudian yang terakhir tentu setelah kita memperoleh jasa ekosistem apa yang diberikan gitu kan, jasa-jasa yang diberikan oleh suatu sumber daya alam bagi well-being-nya, karena kan konteks penilaian sumber daya alam itu kan mencari kontribusi daripada jasa sumber daya alam tadi bagi kesejahteraan manusia. Ya, kontribusinya seperti itu. Kontribusi kalau kita bicara well-being kemarin bukan hanya pendapatan, ya dalam arti berarti bukan hanya apa namanya jasa-jasa ekosistem sumber daya alam berupa nilai guna langsung ekstraktif yang tentu kalau itu diekstraksi kan meningkatkan pendapatan manusia gitu kan. Tetapi dalam konteks well-being kemarin kan kita mempelajari bukan hanya terkait dengan pendapatan masyarakat yang bisa meningkatkan kesejahteraan gitu kan, tetapi kenyamanan dia hidup gitu kan, terlepas atau terbebas dari adanya apa namanya kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kesejahteraannya seperti adanya banjir, kekeringan dan seterusnya yang tentu saja kalau bicara well-being hal itu akan mendegradasi atau menurunkan tingkat kesejahteraan manusianya. Ya, jadi apa namanya itu terkait dengan valuasi sumber daya alam. Nah, konteks terakhir menghitung jumlah nilai moneter tentu kalau bicara nilai sumber daya alam gitu kan tentu yang menjadi output terakhir adalah berapa sih nilainya. Nilai dalam artian dalam satuan moneter gitu ya. Kalau mungkin kita merefresh di materi awal dulu kita mengenal adanya konteks nilai intrinsik, nilai apa namanya instrumental. Nah, nilai intrinsik itu kan nilai yang kalau menurut Profesor Ahmad Fauzi yang memang melekat pada suatu sumber daya alam. Nah, ini menurut beliau ya, menurut Profesor Fauzi sulit untuk dinilai. Maksudnya sulit untuk dimonetisasi. Nilai intrinsik ya kalau kita merujuk ke materi-materi kita di awal. Karena itu kan nilai yang dia punya manfaat atau nggak punya manfaat itu sudah punya nilai sendiri gitu kan, yang melekat di dalam suatu sumber daya alam. Itu dalam bukunya penilaian kerusakan lingkungan kalau nggak salah ya, yang ditulis oleh Profesor Ahmad Fauzi. Nilai nilai intrinsik sulit untuk dimonetisasi ya karena tadi dia terlepas dari konteks dia punya manfaat atau enggak. Tetapi kalau kita bicara apa namanya valuasi sumber daya alam, kita lebih mengacu ke dalam konteks nilai itu dalam artian instrumental ya karena dia akan memberikan tadi perubahan tingkat kesejahteraan manusia ya, bukan hanya terkait dengan pendapatan tetapi terkait dengan hal-hal lain yang mempengaruhi apa namanya kesejahteraan manusia ya, bisa dari tadi dia bisa hidup nyaman, dia bisa bersosialisasi dan seterusnya dalam konteks well-being kemarin. Nah, itu adalah terkait dengan preventive expenditure. Jadi preventive expenditure based on-nya adalah biaya untuk membuat suatu apa namanya kegiatan gitu kan ataupun produk gitu kan yang mempunyai fungsi mendekati sama dengan yang diberikan oleh suatu sumber daya alam. Jadi pencegahannya. Nah, yang kedua ini adalah terkait dengan damage cost avoided. Bentar. Ya, silakan Mas Apri. Damage cost avoided tadi basisnya adalah sebenarnya nilai properti ya.
yang berhasil dilindungi sebenarnya. Ya. Metode damage cost avoided mengestimasi nilai ekonomi berdasarkan biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan. Ya, jadi biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan. Ya, jadi biaya untuk pemulihannya bisa, atau biaya kalau kita mengasumsikan kondisi lingkungannya masih baik-baik saja, maka kita membuat hipotesa kalau lingkungan rusak maka akibatnya seperti apa. Jadi based on biaya untuk perbaikannya. Jadi kalau kita bicara nanti terkait bentar, apa namanya banjir gitu kan, banjir akibat dari kerusakan hutan di hulu sungai gitu kan, mengakibatkan apa? Mengakibatkan rumah terendam, properti gitu kan. Propertinya bukan hanya rumah ya, jadi nanti rumah dan perabot yang ada di dalamnya. Nah, kerugian daripada pemulihan properti tersebut berapa? Nah, itu adalah basis daripada penilaian apa namanya damage cost avoided. Pendekatan ini menggunakan nilai properti yang dilindungi sebagai sebuah ukuran dari manfaat yang disediakan ekosistem. Ya. Dalam materi di pertemuan kita sebelumnya ya, di pertemuan ke-10 ya, damage cost avoided ataupun preventive expenditure gitu kan, itu ada statement bahwa ini mudah diterapkan. Ya memang terlihat mudah ya, tetapi dalam prakteknya sebenarnya ini ya nggak terlalu mudah gitu ya, karena yang diukur adalah nanti ada skenario seberapa besar sih gitu kan kerusakan yang mungkin terjadi dari imbas implikasi rusaknya lingkungan gitu ya. Jadi kemarin kan kita diskusikan bahwa kalau di hulu sungainya itu rusaknya gitu kan, misalnya kerusakannya misalnya cuma 10% yang rusak, maka nanti imbas ke dalam properti yang seharusnya bisa dilindungi tadi seberapa. Misalnya banjirnya hanya sebatas kaki, maka kerusakannya kan juga hanya diukur dari kerusakan untuk misalnya membersihkan saja, membersihkan properti kita dari kotoran yang mungkin terjadi. Jadi mungkin tidak terlalu besar, tetapi kalau kerusakan hutannya tadi di hulu sungainya tadi mencapai misalnya 90% atau totally damage gitu kan, efek yang terjadi adalah banjirnya sampai dengan menenggelamkan rumah. Nah ini kan beda kan, terjadi perubahan kan. Kalau cuma 10% mungkin banjirnya hanya sebatas kaki, biaya perbaikannya hanya sebatas mungkin untuk pembersihan propertinya. Tetapi kalau tadi sampai 90% atau bahkan totally damage tadi, rusak, total benar-benar rusak, maka imbasnya bisa di skenario kannya tadi ya, terjadi sampai dengan banjir banjir menenggelamkan rumah, maka tentu biaya perbaikan properti tadi tentu akan semakin besar. Bahkan mungkin di beberapa properti sampai dengan roboh gitu ya. Nah, itu yang susah sebenarnya, mencari skenario-nya tadi, imbasnya implikasi daripada rusaknya lingkungan tadi hulu sungai misalnya sebagai contoh tadi, mengakibatkan seberapa besar pengaruhnya terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di pemukiman gitu. Itu yang relatif lebih susah gitu ya. Kecuali memang sudah benar-benar terjadi. Dan ini mungkin relatif lebih mudah. Jadi memang tadi konteks tujuannya seringkali memang dipakai untuk penilaian kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Nah, misalnya kalau sudah terjadi, benar-benar terjadi banjir gitu kan, kemudian ini kita evaluasi, ini sebenarnya segini loh akibat daripada kerusakan lingkungannya. Tinggal kita evaluasi kerusakan berbasis biaya perbaikan daripada propertinya. Ya, tetapi yang sering terjadi sebenarnya kan kalau kita bicara valuasi sumber daya alam, bukan hanya sebagai langkah kuratif kan, atau vonis gitu kan. Kalau tadi kan vonis sebenarnya, oh kamu merusak lingkungan ini loh, benar-benar banjir, itu kan divonis, berarti kan kamu harus ganti sekian, misalnya seperti itu kan vonis ya. Tetapi kan kalau bicara terkait dengan pentingnya penilaian sumber daya alam kan sebenarnya bukan tujuannya untuk memvonis pihak-pihak yang lalai gitu kan, tetapi memberikan
upaya pencegahan di awal. Jangan sampai tadi terjadi kerusakan lingkungan, jangan sampai tadi terjadi banjir. Maka pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai suatu sumber daya alam itulah yang penting. Masyarakat dalam artian bukan hanya masyarakat di bawah gitu, tapi sampai dengan level di pemerintahannya, bagaimana dia menyusun kebijakan, jangan sampai kebijakan itu akan berdampak pada rusaknya lingkungan. Yang sebenarnya kan yang diperlukan seperti itu, bukan nanti kalau udah jadi banjir, misalnya Jakarta banjir kelelep, terus menyalahkan orang di Bogor yang membuat merusak hutannya misalnya dengan berbagai macam kegiatan gitu ya, bikin villa gitu kan, atau jadi lahan pertanian atau apapun ya. Jadi sebenarnya akan lebih efektif, tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai benar-benar terjadi ya kerusakan lingkungan tadi, karena akibatnya kalau sudah terjadi kerusakan lingkungan ini tentu saja akan sangat besar ya imbasnya. Jadi ini damage cost avoided. Jadi mungkin yang perlu diingat adalah kalau damage cost avoided itu basisnya adalah nilai properti yang bisa dilindungi. Jadi nilai properti yang bisa dilindungi nanti bukan berarti satu properti utuh ya. Ya misalnya kalau tadi hanya sebatas kaki yang bisa dilindungi, ya berarti ya hanya sebatas biaya perbaikannya aja. Jadi bukan seluruh nilai propertinya. Karena kan kemarin kita bicara di pertemuan sebelumnya kan ada levelnya kan, level kerusakannya. Nah, level-level kerusakan itulah yang menjadi basis daripada nilai dengan metode damage cost avoided-nya. Ya, jadi jangan kita nanti over value misalnya. Jadi menilai kerusakan lingkungan yang hanya rusaknya 10% gitu kan. Kemudian kita langsung mengasumsikan di satu kampung propertinya benar-benar rusak gitu kan. Kalau terjadi misalnya tadi contohnya banjir gitu ya. Jadi jangan sampai over juga gitu. Jadi kita harus harus memperhitungkan juga sorry ya, suara saya lagi agak gak enak kemarin. Jadi harus memperhitungkan juga level yang sama tadi. Nilai properti yang jelas ini tadi ya, nilai properti ini bukan totally nilai propertinya, tapi ya sebenarnya biaya untuk kalau memang benar-benar terjadi musibah gitu, berapa sih biaya yang harus kita keluarkan gitu ya. Jadi kan biaya yang harus kita keluarkan kan kalau nggak terjadi berarti kan itu sama dengan yang berhasil dilindungi gitu ya. Jadi pola pemikirannya seperti itu. Berikutnya ini tahapannya ya. Sama tadi kan, yang pertama tentu mengenali jasa perlindungan yang disediakan dan menaksir area proteksi yang akan berubah. Nah, tadi kita udah tahu nih jasa lingkungannya apa, jasa yang dihasilkan oleh alamnya apa. Kemudian ini tadi, area proteksi yang akan berubah sesuai skenario kehilangan ekosistem tertentu. Nah, ini sebenarnya yang mungkin perlu ekstra effort lagi bagi kita untuk menjustifikasi nanti di akhir berapa sih nilai jasa yang diberikan oleh sumber daya alam tersebut ya. Mengenali jasa perlindungan yang disediakan dan menaksir area proteksi yang akan berubah sesuai skenario kehilangan ekosistem tertentu. Ini mencakup informasi mengenai kemungkinan peristiwa kerusakan yang terjadi dan tingkat kerusakan di bawah skenario ekosistem loss yang berbeda. Nah ini tadi, ini yang susah. Ya, ini mungkin kita memang nggak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan pihak-pihak lain yang punya kapasitas yang lebih baik gitu ya. Kemudian yang kedua, mengenali infrastruktur, properti dan populasi manusia yang akan terkena dampak perubahan proteksi. Ya, ini menjelaskan batasan dampak yang tidak akan dianalisa. Ya, jadi ya intinya harus tadi ya, harus seimbang lah. Jadi kalau kita bicara properti yang dilindungi tadi kan sebagai basis nilainya tadi, jangan sampai seluruh propertinya kalau skenario kerusakannya tadi mungkin dalam level yang rendah gitu ya. Jadi harus disamakan. Dan ini yang perlu untuk untuk analisis yang lebih kuatnya lagi di sini tadi. Tingkat kerusakan di bawah skenario. Ini yang perlu untuk diperdalam gitu ya.
Kemudian yang ketiga, mengestimasi biaya kerusakan tersebut dengan menggunakan informasi dari nilai aset yang mempunyai risiko. Jadi basisnya tetap berbasis pasar kan ya, dalam konteks yang umum, karena tadi kan properti itu kan bisa diketahui lah biaya perbaikan propertinya itu ada berapa, jumlahnya itu kan bisa dilihat dari harga-harga untuk biaya perbaikannya gitu ya, biaya ngecatnya, ataupun kalaupun propertinya sampai dengan rusak ya biaya bangun propertinya seperti yang kita kenal di dalam konteks penyusunan NRC kemarin gitu ya, berapa sih biaya pembangunan suatu properti. Nah, semua informasi itu kembali lagi bisa kita peroleh dari pasar ya, berapa harga semennya, berapa harga besinya kalau kita bicara untuk bangun suatu properti, atau tadi kalau untuk perbaikan ya misalnya ganti keramik aja ya berapa sih biaya keramiknya, sama tentu saja harga ataupun upah daripada orang yang mengerjakannya. Itu ya. Jadi ini terkait dengan damage cost avoided. Oke. Ini berikutnya nanti silakan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan nanti malam aja ya. Jadi nanti kalau dikumpulkan sampai dengan jam 12 malam, tapi ini tolong dikerjakan nanti ya. Pesan saya. Jadi nanti meskipun dikerjakan kelompok, harapannya bukan satu orang yang mengerjakan tetapi didiskusikan ya, karena nanti ada yang mirip-mirip di UAS kan, kalian udah pernah mengerjakan, nggak akan terlalu kesulitan gitu ya. Jadi itu latihan dikerjakan per kelompok, soal dapat diakses melalui LMS. Jadi udah saya share di LMS, cuman untuk share untuk pengisian atau upload daripada nilai bentar ada telepon. Sebentar. Oke. Tadi ya, sorry suara saya ini lagi nggak enak banget nih, tenggorokan saya. Itu tadi ya, sekilas mengingat terkait dengan metode damage cost avoided dan preventive expenditure. Berikutnya nanti tolong dikerjakan gitu ya. Soal yang ada di LMS, nanti link upload daripada penugasannya nanti akan saya buat lagi, kayaknya belum ada di LMS ya. Jadi nanti silakan dikerjakan secara kelompok. Pesan saya nih dikerjakan meskipun secara kelompok, jangan hanya satu orang saja, yang lain nggak ikut mengerjakan gitu ya. Nanti akan rugi sendiri kalau nggak ikut mengerjakan gitu ya. Kemudian diupload di LMS tadi ya, masing-masing setiap individu, setiap mahasiswa untuk menguploadnya. Nah, batas waktunya nanti di jam 12 malam. Jadi ada waktu yang cukup longgar lah ya bagi kalian untuk diskusi. Kemudian kalau ada kuliah lain juga nanti bisa tidak terlalu mengganggu
proses belajar mengajar di mata kuliah yang lainnya. Oke, itu mungkin dari saya ya. Sorry ini saya lagi nggak terlalu ini suaranya, sakit tenggorokannya, jadi agak nggak bisa ngomong terlalu banyak juga. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita close sesi Zoom-nya? Sambil ini saya saya itu dulu deh, saya absen dulu. Pak, izin bertanya terkait silakan. tugasnya. Itu kelompoknya pakai kelompok yang biasa Yang atau biasa. gimana? Kelompok yang kemarin mengerjakan soal sebelumnya, kemudian juga kelompok yang ini kan, yang untuk mini project. Itu Mbak Baik, Nadifa ya. Pak. Oke, ada lagi? Ini mohon maaf ya, saya lagi tenggorokannya nggak tahu nih kenapa. Oke, ini kalau nggak ada nih saya absen dulu ya sebelum kita akhiri sesi Zoom untuk berikutnya mengerjakan tugasnya. Bentar. Oke, ini ada beberapa yang belum absen ya. Ini coba saya cek. Kalau Mbak Nadifa kayaknya tadi ada. Aprilio tadi kan ada ya izin ke toilet. Kemudian ini Mas Primawan ada nggak? Primawan Taruna? Ada Pak, ada. Ada ya, siap. Oke, udah saya absen semua. Oke. Oke, mungkin itu materi kita hari ini ya. Saya nggak bisa banyak ya ngomong juga karena tadi agak nggak enak nih tenggorokan saya. Kemudian juga materinya memang seharusnya mengerjakan tugas tadi ya, tugas studi kasus. Jadi studi kasusnya udah saya share di LMS, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Itu aja. Sebelum saya akhiri sesi Zoom kelas kita hari ini, ada yang mau ditanyakan kembali, silakan. Ada ya? Oke, semoga apa yang tadi sempat kita ulang sebentar tadi ya habis. Apa yang kita ulang sebentar tadi terekam ya, bisa kita ingat-ingat kembali ya terkait dengan materi preventive expenditure dan damage cost avoided. Itu dari saya, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih.